Baik, kita mulai aja ya, Umahat, sambil Iya, nunggu Ustaz. teman-teman yang lain. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik, Umahat sekalian, insyaallah sore ini kita akan lanjutkan kembali pembelajaran bahasa kita yang kita angkat dari kitab Durusul Lughah jilid yang kedua. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas pelajaran ke-13 ya. Dimana pelajaran ini sebenarnya adalah murojaah dari materi-materi sebelumnya ya tentang fi'il mudhari. Cuma di sini pembahasannya lebih dirinci ya. Lebih didetailkan lagi. Dan di sini juga disebutkan tanda rofa'nya fi'il mudhari. Ya, jadi salah satu perbedaan antara fi'il madhi dengan fi'il mudhari adalah mabni dan mu'rabnya ya. Kalau fi'il madhi dipastikan mabni. Ya. Fi'il madhi semuanya mabni. Ya. Adapun fi'il mudhari ya ada yang mu'rab, ada yang mabni. Ya, ada yang mu'rab, ada yang mabni. Asalnya fi'il mudhari itu mu'rab. Ya, kapan dia jadi mabni? Yaitu ketika bersambung dengan nun niswah. Ya, maka fi'il mudhari ini menjadi mabni sebagaimana kita jelaskan kemarin. Ya, jadi asalnya fi'il mudhari itu adalah fi'il yang marfu. Ya. Dia bisa marfu, bisa mansub ya. Kemudian dia juga bisa majzum. Ya, nanti akan kita bahas apa itu majzum. Ya. Dan fi'il itu nggak bisa majrur ya. Fi'il tidak bisa majrur. Fi'il mudhari itu nggak bisa majrur. Ya. Jadi dia cuma bisa marfu, mansub, satu lagi nanti akan kita bahas majzum. Ya, di pelajaran 14 nanti ada fi'il mudhari yang majzum, atau pelajaran 15 kalau nggak salah. Ya, ada fi'il mudhari yang majzum. Nah, kalau dia mu'rab berarti ya ada tanda i'rabnya. Ada tanda i'rabnya. Ya, sebagaimana isim ya ketika marfu, ya isim mufrad misalnya marfu'nya pakai dhammah. Ya, begitu juga fi'il mudhari ada tanda rofa'nya. Ya, ada tanda rofa'nya. Kemarin udah kita bahas. Ya, di sini contohnya nih ya. Nah, yadhhabu. Yadhhabu ini adalah fi'il mudhari yang marfu, tanda rofa'nya adalah dhammah. Ya, tanda rofa'nya adalah dhammah. Di akhir ini yadhhabu ini marfu pakai dhammah. Ya. Adapun yadhhabuna ini marfu juga tapi tidak pakai dhammah. Ya, dia pakainya nun. Wow. Bukan waw. Nun yang di akhir. Ya. Nah, ini diingat-ingat tanda marfu'nya. Tanda marfu'nya fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu dia bisa marfu, bisa mansub, bisa majzum. Marfu dia bisa pakai dhammah, bisa pakai nun seperti ini. Ya, tadhhabu ini pakai dhammah. Ya, yadhhabna ini mabni karena bersambung dengan nun niswah. Tadhhabu ini pakai dhammah marfu'nya. Tadhhabuna ini pakai nun marfu'nya. Tadhhabina ini juga pakai nun marfu'nya. Ada nun di akhirnya ya. Tadhhabna
Ini juga ada nun, tapi ini bukan tanda rofa karena ini nun niswah. Ya, berarti dia mabni. Ya. Adhabu nadhabu juga pakai dhammah akhirnya. Ya. Ini kemarin udah kita bahas ya. Baik, kemudian ada PR ya. Ada PR. Ada beberapa ummahat yang sudah mengirimkan, tapi qadarullah belum sempat saya koreksi. Rencananya saya koreksi nih siang ini. Qadarullah HP saya malah mati. Pas dicari chargernya ketinggalan di tempat orang tua. Makanya tadi linknya saya kasih lebih awal ya. Karena udah mau mati tuh HP-nya. Ya, alhamdulillah meskipun HP-nya mati tapi halakohnya jalan terus ya. Baik. Kita koreksi bareng-bareng ya. Ya Ustaz. PR-nya kita koreksi bareng-bareng. Ada beberapa yang udah saya koreksi ya, kayak Bu Elfrida contohnya. Itu sudah saya koreksi kemarin tuh. Ya, dan sudah diperbaiki lagi. Mau perbaikannya belum saya koreksi juga. Ya. Baik. Kita kerjakan bareng-bareng, kita koreksi bareng-bareng. Ya, latihan yang kedua ya. Baik. Saya baca terlebih dahulu perintahnya. Latihan yang kedua, akmilil jumalal atiyata. Ya, sempurnakanlah kalimat-kalimat berikut ini. Biwad'i fi'lin mudhari'in munasibin fil faraghi. Ya, dengan meletakkan fi'il mudhari' yang cocok pada tempat yang kosong. Ya. Jadi di sini kita disuruh meletakkan fi'il mudhari' yang cocok. Ya, yang cocok, yang sesuai. Nah, kemarin ini sebenarnya udah pada ngisi ya. Baik, saya tes satu-satu deh ya. Ya, silakan nanti di baca sesuai dengan yang tertulis di PR-nya itu ya, yang sudah dikirimkan. Baik, ini ada beberapa yang mustami'ah ya. Kalau mustami'ah ini Ada beberapa yang mustami'ah Ustaz. Hah? Kenapa? Yang di luar kelas kita ada mustami'ah. Oke, nggak apa-apa. Berarti nanti kalau mustami'ah cukup menyimak ya. Baik. Silahkan dimulai dari Bu Kasrani nomor 1. Annahum lugotal arabiyata bil sayyidi. Ulang lagi. Annahum lugotal arabiyata ya sayyidi. Ini sepertinya belum memahami perintahnya ya. Perintahnya apa? Disuruh meletakkan fi'il mudhari yang cocok. Disuruh meletakkan fi'il mudhari yang cocok. Kalau annahum ini bukan fi'il mudhari ya? Iya. Bahwasanya mereka gitu ya, annahum. Nah, coba dimasukkan fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu yang seperti apa ya? Seperti yarji'u, yajlisu, yadribu. Tadi saya nggak baca yang itu. Atafhamu lugotal arabiyata ya sayyidi. Nah, Saya baca yang itu baru benar ya. Pantesan Tadi saya saya bingung. Dia Enggak Ustaz. Tadi kan saya saya bikin yang pakai pensil sama yang pakai pulpen. Saya baca yang pakai pensil. Kok jadi salah? Maaf Ustaz. Saya Iya. baca yang pakai Makanya saya bingung ini. Ini kok annahum. atafhamu. Nah, kalau atafhamu nyambung ya. Atafhamul lughatal arabiyyata ya sayyidi. Nah, kalau ini pas kalimatnya ya. Coba diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Apakah memahami bahasa Arab ya tuanku? Apakah? Ulang lagi. Apakah kamu ya? Apakah kamu memahami bahasa Arab ya tuanku? Wahai. Hai. Wahai tuanku. Ya. Oke.
Itu baru pas ya. Lanjut. Nomor 2. Berikutnya Saya soalnya silakan. bikinnya 2 Ustadz, pakai pensil sama pakai pulpen. Yang salah yang mana? Enggak, salah saya bacanya pakai pensil. Oh, Makanya salah baca lagi- aja. Iya. Ya, nggak apa-apa. Oke, lanjut berikutnya. Nomor 2. Mukianu silahkan. Nahnu nal'abu kurotal kodami kulla masai. Masain pakai tanwin ya. Masain. Oh iya. Kulla masain. Ya. Coba diterjemahkan. Kami bermain sepak bola kaki setiap sore. Iya. Masa itu sore. Iya, masa itu artinya sore. Nahnu nal'abu. Benar ya, pakai nun ya. Nal'abu ya. Nahnu nal'abu kuratal qadami kullal masain ya, kulla masain. Benar ya. Oke, lanjut berikutnya nomor 3. Ummu Danis silahkan. Ummu Danis bisa open mic. Mahaja'al jami'ati taskununa ya ihwanu. Ulang lagi, ada yang salah tadi. Afi mahajai Bukan mahajai ya. Ci ada jar, ada huruf jar. Mahaji. Afi mahaji iljamiati taskununa ya ihwanu. Iya, ada ya. Coba sekali lagi biar Abdul. Afi mahaji iljamiati taskununa ya ihwanu. Nah, itu baru benar ya. Coba diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Apakah di dalam mahaji apa sih? Asrama ya. Mahaji udah pernah dibahas ya. Jamak Asrama. dari mahja. Mahja asrama. Mahja asrama, jamaknya mahaji. Apakah di dalam asrama di dalam asrama kampus taskunu Tinggal. Hah? Apakah di dalam asrama kampus kamu tinggal wahai wahai saudara? Bukan kamu ya, kalian. Oh iya, Karena ikhwan itu jamak ya. Kan tadi Ya. nyebutnya juga taskununa, bukan taskunu ya. Iya, taskununa. Berarti jamak ya. Berarti Iya, jamak. Coba diulang lagi terjemahannya yang pas. Apakah kamu tinggal di asrama wahai Kalian. saudara? Kalian. Kalian. Kan jamak ya. Ya. Apakah kalian tinggal di dalam asrama wahai saudara-saudara? Asrama apa? Asrama kampus. Nah, gitu yang jelas ya. Jangan asrama doang. Jadi diterjemahkan semuanya. Semuanya, nggak boleh ada yang dilewat. Coba sekali lagi. Apakah kalian tinggal di dalam asrama kampus wahai saudara-saudara? Nah, itu baru betul. Itu maksudnya begitu mungkinnya, cuma banyak yang kelewat. Baik, lanjut. Berikutnya. Saya ya Ustaz. Ya, silakan. Nomor 4. At-tujaru yaftahuna yakakinahum bisa'ati tasi'ati. Mm-mm. Betul Ustaz? Iya, udah Tujaru. betul. Hujan. Silakan diterjemahkan. Para pedagang mereka membuka toko mereka pada jam 9. Ya, toko-toko ya. Toko-toko ya, Nah, toko-toko jamak ya. mereka pada Dakakin jamak dari dukan. dukan, ya. Dakakin jamak dari dukan. Baik, Ustaz lanjut. boleh bertanya dulu nggak Ustaz? Ke Boleh, nomor boleh. 1 tadi. Boleh?
Yang nomor 1 itu ya Sayyidi, itu kan Sayyidi, itu kan tuan ya Ustaz. Tuanku, wahai tuanku. Nah itu ya di sana itu Sayyidi sama ya mutakalim ya Ustaz. Makanya pakai tasdid. Sayyidi itu tasdidnya dia yang pertama. Ya pertama. Tasdidnya Bahasa di ya. sini harusnya. Ini ngapain mainnya jauh bener ke sini ya? Ini ke ya yang di Oh, ini kejauhan mainnya dia. Ya ini tasdidnya harusnya di say. Nah di sini di sini ya Setelah Sayyidi. Setelah saya, Ustaz. Hah? Salah berarti Ustaz, makanya bingung. Ya yang di akhir ini Sayyidi itu sukun. Ya mutakalim. Ya Itu yang kali. mutakalim. Sama seperti kolami gitu. iya. Nah, Karena Umi, ini pakai Abi, tasdid, Ustaz. Sayyidi, ya pantas bingung ya. Iya, saya pikir Sayyidi ya itu ya apa tuh? Nisbah. Pankus di tanah ya. Enggak. Di Ya tanah, ya Sayyidi di ini ya mutakalim ya. Ya mutakalim. Nah. Ini tasdidnya dibuang aja deh nggak apa-apa gitu ya. salah ini ya, salah ketik ya. Gila kuno. Ya. Kalau haram. Oh ya. Oke, lanjut berikutnya. Saya Ustaz ya. Bu Yesi. Oh, Bu Yusi. Saya menurut. Yaktubul mudarisu dasa ala saburati. Ala sabu. Roti. Ala saburati. Iya, ala sabu roti. Artinya apa? Guru menulis pelajaran di papan tulis. Guru. Pak Guru itu sedang menulis pelajaran di papan tulis. Iya. Masya Allah, lancar. Lanjut, nomor 6. Akhwatu hamjatai yatrusna bil jamiati. Betul, ya akhwatu hamzata yadrusna bil jamiati. Ya, artinya Ya terus. Apa? Para saudara ya? akhwat bukan saudara. Ini wanita ya? Berarti saudari-saudarinya gitu. Oh, saudari. Saudari Hamzah. Oh iya, saudari-saudarinya Hamzah Belajar di fakultas. Jamiah itu apa ya? Universitas. Universitas. Apa beda fakultas sama universitas? Oh, fakultas paknya. Fakultas di dalam universitas. Ya, kalau universitas itu tingkatannya ya. Tingkatannya dia udah tingkat universitas gitu. Atau kampus bisa dikatakan tempatnya ya, di kampus. Kalau fakultas itu jurusan ya. Jurusan apa yang dia ambil di kampus itu ya. Jadi yang lebih tepat terjemahannya gimana? Saudari-saudari Hamzah belajar di universitas. Nah, begitu ya. Itu maksudnya ya. Oke, lanjut. Silahkan berikutnya. Siapa Ustaz? Iya. Bukasrani. Bukenu. Tadi Saya ya. Iya, silahkan. Urutannya sama kayak tadi ya. Ana aqra'ul Qur'ana kulla sobahin. Ana aqra'ul Qur'ana kulla sobahin. Iya, artinya? Saya membaca Al-Quran setiap pagi. Iya, saya membaca Al-Quran setiap pagi. Lanjut, nomor 8. Ustaz mau tanya Ustaz, Oh, boleh. Kalau mau nanya. kalau setiap malam kulla lailan atau lailin? Kalau setelah kulla itu majrur ya. Sailin. Sobahin. Sobahin, naharin, masain gitu. Majrur semua. Kalau siang zuhrin ya. Nahar.
Oh, nah. Naharin. Nahar. Oh, Kalau nahwir. zuhur itu waktu zuhur ya. Oh, kalau siang disebutnya nahwi. Nahar, Nahwir. bukan nahar. Nah. Nahar itu Nahar. sungai. Nahrun Kalau itu siang apa? naharun, hanya dipanjang. Oh, Nah, hanya Iya, Kula naharun gitu ya. nahar. Kula Nahar naharun. dipanjang itu artinya siang. Siang. Mm. Pengertian naharin itu bukan dari pagi sampai sore gitu ya Ustaz, bukan? Iya, nahar itu siang, siang-siang. Kalau tengah hari Ustaz, Tengah hari zuhur. boleh misalnya kula zuhrin gitu. Kalau zuhrin berarti tengah hari doang. Pertengahan Maksudnya pertanyaannya, ya pertengahan. Ya kan tadi ada sobahin, sobahin berarti zuhrin, masain, lailin gitu ya Ustaz. Iya, Pagi, siang, sore, malam. iya. Ya, gitu ya Ustaz. Mm-mm. Iya. Kalau zuhur itu lebih ke ini ya, lebih ke waktu sholat biasanya. Zuhur Karena itu kalau lebih kita ke waktu, menyatakan siang hari ya, di waktu siang gitu. bisa pakai nahar. Nahar. Bisa pakai nahar ya. Siang. Zuhur juga bisa, karena zuhur itu waktu ya. Waktu sholat zuhur itu siang juga bisa. Ya, terima kasih Ustaz. Lanjut. Silahkan berikutnya. Fi ayyi mahatoti yang zilu ya akhi. Ulang lagi. Ada yang salah nih. Fi ayyi mahatoti yang Mahatotin. oh iya setelah ayyi ya. Fi fi ayyi mahatotin yang zilu ya akhi. Pakaian zilu kayaknya kurang cocok ya. Iya. Tidak tepat. Kalau yanzilu tidak tepat. Untuk Yanzilu itu kan dia Iya. artinya. ini kamu. Orang kedua. Berarti Orangnya diajak ngomong tangzil. tangzilu ya Ustaz. Nah, itu baru lebih tepat ya. Tanzilu lebih tepat daripada yanzilu. Ini kan dia lagi ngobrol ya. Yang zilu dia. Iya, tangzilu anta. Ya lebih cocok Ya, karena dia lagi ngajak ngobrol saudaranya ini. Coba diterjemahin dulu. Mahat ya ya Ustaz. Mahatoti itu mahat ya Ustaz. Bukan. halte. Mahattah itu halte. Oh iya halta. Mahat itu gini. apa? Kalau mahat apa? Mahat, Ma'hadun. mahadun. Pakai ain, ma'had. Oh bukan pakai mim ya Ustaz. Iya, pakai mim. Ma'had. Ya. Oh, Nulis ma'had kan? Oleh ma'had. iya. Ma'had tulisannya gini, ma'hadun. Ma'hadun. Pakai mim kan? Ada mimnya tuh. Oh pakai ain. Iya, pakai ain, mim ain ha dal ma'had. Kalau sama halte jauh ya. Iya. Iya. Halte atau Stasiun. stasiun juga bisa. Atau terminal juga bisa. Mahattah. Mahattatun. Ya, tempat pemberhentian. Sebenarnya mahattah itu tempat pemberhentian. Ya. Oke. Coba diulang lagi. Terjemahannya. Fi ayyi mahatotin tangzilu ya akhi. Di halte mana kamu turun wahai saudara? Di apa? Halte Ya, di halte mana kamu turun. Nah, kamu turun berarti tanzilu. Nah, salahnya di situ tadi, ya. Iya. Nah, kalau Yang- yanzilu apa?
Dia Dia. turun. Dia turun. Nah, dia turun wahai saudaraku, nggak cocok ya. Kamu turun wahai saudaraku, ini lebih pas. Ya. Baik, Kamu lanjut. Berikutnya nomor 9. Ya Ustaz. Ukhti ta'rifu salasa lughatin. Iya, ukhti ta'rifu salasa lughatin. Artinya? Saudari saya mengetahui 3 bahasa. Ya, mengetahui 3 bahasa. Mungkin menguasai ya. Bisa diartikan gitu juga. Bisa diartikan menguasai ya? Bisa. Ya. Dia mengetahui berarti dia tahu gitu ya. Dia bisa bahasa itu. Ya. Oke, lanjut. Min ai iza'atin tasma'na akhbaro ya fatayatu Min ayyi idza'atin tasma'na tasma'nal akhbaro akhbaro ya fatayatu. ya fatayatu. Ya, benar. Masya Allah, mantap. Coba diterjemahkan. Dari radio apa kalian perempuan mendengar radio? Mendengar radio ya Wahai para saya para teman-temanku ya. Pemudi. wahai para pemudi. Fatayat itu apa artinya? Para pemudi ya Ustaz. Para pemudi. Nah, para gadis ya. Oh ya, para gadis. Sama aja ya. Dengan para gadis. Ya, betul. Dari radio apa kalian mendengar berita para pemudi-pemudi gitu ya Pak? Kalau ada para, pemudinya nggak usah diulang. Wahai pemudi. Wahai para pemudi. Wahai para pemudi, cukup. Harus bahasa Indonesia yang benar ya. Kalau wahai para pemudi, paranya harus dibuang gitu ya. Jadi harus Mubazir. mubazir ya, sayang ya. Banyak bener ya. Nah, kalau ditulis sayang ngabisin tinta ya, kepanjangan gitu. Kurang efisien juga Ustaz ya. Iya, kurang efisien ya. Para Ustaz. Nah, Udah jam. Para oke, paham ya ini ya. Ini kayaknya harus sering murojaah nih. Harus Iya, sering paham. latihan menerjemahkan. Ya, harus sering latihan menerjemahkan. Maksudnya tahu kayak gitu, cuma membahasakannya itu kadang suka ini ya, suka salah ya. Baik, nggak apa-apa, kita lanjut. Masuk latihan yang ketiga. Sahihil jumalal atiyata. Perbaiki kalimat-kalimat berikut ini. Ini salah semua nih ya kalimatnya. Terus kita disuruh memperbaiki ya. Oke, silahkan. Berikutnya. Langsung perbaiki Ustaz ya. Baca aja dulu soalnya. Baru setelah itu diperbaiki. Ya Maryamu atarifu rokma hatifun Hatifi. mudiri Ada tamar butoh. mudiri Enggak. roti. mudiroti Nah, Roti, budi ratu. mudiratu. ya. Ulang ya Ustaz ya. Ya, memang harus diulang. Bersalah-salah tadi ya. Ya Maryamu atarifu rokma hatifin Hatifi. mudiroti. Ya, mudiroh. Kenapa repot banget nih nyebut mudiroh ya? Ini mudiri terus Ustaz. Ya kan ada tamar butohnya di sini. Ya. Mudiroti. Ini kalimatnya salah. Coba diperbaiki. Saya coba ya Ustaz ya. Atarifu rokma hatifil mudiroti ya Maryamu. Sama aja. Itu mah dibolak-balik doang, bukan di situnya
Salah. Penggunaan fiil mudhari'nya yang salah. Fi'il mudhari'nya yang salah. Ini kan at-ta'rifu untuk domir anta. Ya. Nah, ngomongnya kita Sekarang sama Maryam. siapa? Oh iya anti ya. Sama Maryam. Maryam itu nggak bisa Iya. pakai at-ta'rifu. Gimana kalau untuk domir anti? Anti at Atat Ayo, ingat nggak? Rifina. Nah, at-ta'rifina itu yang betul. Rifina. berarti salah ya Ustaz. At-ta'rifina. Itu salahnya di situ. At-ta'rifu salah, kita disuruh perbaiki gitu. Rifina ya Ustaz. Saya pikir cuma dibalik aja Ustaz. Mau dibalik, mau di depan atau di belakang itu nggak masalah. Itu bukan salah, bukan sebuah kesalahan. Ya, mau di depan, mau di belakang silahkan, nggak apa-apa. Ya, yang salah itu bukan di situ. Yang salah itu penggunaan fiil mudhari'nya. Ini kan untuk anta, Iya. ta'rifu. Mm-mm. Nah, ini salah karena kita berbicara dengan Maryam. Mm-mm. Nah, berarti harus diganti. Ya Maryamu. Nah, coba yang betulnya bagaimana? Yang betulnya gimana? Tarifi. Ya Maryamu at-ta'rifina rohmal hatifil mudiroti. Mudiroh. Mudiroti. Nah, di sini repot bener ya di mudiroh ini. Banyak salah. Asal jangan moderator ya, beda lagi ya. Kalau moderator lain ya. Baik, lanjut. Ini dilatih lagi, pokoknya harus sering latihan ya. Lanjut nomor 2 silahkan. Yadkhuluna tullabul fasla qabla dukhulul mudarrisu. Ada yang salah. 2 lagi salahnya ya. Yadkhuluna tullabul fasla qabla dukhulul mudarrisu. Salah. Itu sama aja kayak yang pertama. Enggak, iya masih mengulangi yang pertama. Iya, sekarang diperbaiki. Itu masih salah ya. Iya. Yadkhulut Enggak, tadi soalnya masih salah bacanya. Iya, makanya salah ya. Jangan dijawab dulu. Yadkhulu tulab. Yadkhulu tulab itu jawabannya. Tadi pas bacanya itu masih ada salah sebelum dijawab. Yadkhuluna tullabul fasla qabla dukhulul. Nah, di sini salahnya. Di sini salahnya. Caranya apa ya Ustaz? Qabla dukhuli. Oh iya. Kan setelah qabla ya. Kan salah. Oh iya, salah. Huli. Iya. Kan salah Ustaz. Ya memang Nanti salah yang tapi jangan disalah-salahin semuanya gitu ya. Iya, Ustaz. Baca ininya harus bener ya. Yang salah kan bukan di sininya, yang salah di fiil mudhari'nya. Iya, Ustaz. Di sini juga saya salah. Coba ulang lagi, harus bener bacaannya sampai akhir. Yadkhuluna tullabul fasla qabla dukhulil mudarrisu. Mudarrisi. Mudhaf ilaih. Oh iya. Ini mudhaf ilaih ya Iya, Ustaz. mudhaf ilaih. Yadkhuluna tullabul fasla qabla dukhulil mudarrisi. Nah, itu baru bener ya. Nah, sekarang coba diperbaiki Baik. susunan kalimat Ya, yang betul. salahnya. Yadkhulu tullabul fasla qabla dukhulil mudarrisi. Iya, betul. Ya dukhulut tulabul fasla qabla dukhulil mudarrisi. Iya. Para siswa masuk ke kelas sebelum masuknya Pak Guru. Iya, betul ya. Para siswa
masuk ya ke kelas sebelum masuknya guru. Nah, baik, lanjut. Nomor 3. Ini lebih panjang ya. Iya, ini gimana? Ya tinggal dibaca ya. Ini rezeki. Ini gimana dong? Dibaca aja dulu soalnya. Jawabannya belakangan ya. Soalnya dulu dibaca. Ya, atau bibatu ya rujuna minal mustasfa pisaatil wahidati. Nah, itu udah benar tuh cara bacanya. Cuma penggunaan fi'il mudhari di sini masih kurang tepat, coba diperbaiki. Yang betulnya gimana? At-talibatu Bukan tolibat ya. at-talibat Bukan tolibat. Coba diperhatikan yang benar. at-tabi. Nah, itu baru benar. Ya. At-tabibatu yahrujna minal mustasfa pisaatil wahidati. Nah, gitu baru bener ya. Ini memang sering ketuker ya. Tolibat dengan tobibat. Harus hati-hati, harus jeli ngelihatnya ini huruf lam apa bukan gitu. Ya, harus jeli. Kalau ada lamnya di sini berarti tolibat gitu ya. Kalau nggak ada lamnya berarti ba di sini ya, tobibat ya. Coba diterjemahkan. Para dokter wanita itu keluar dari rumah sakit di jam 1 pada jam 1. Nah, gitu ya. Para dokter wanita itu keluar dari rumah sakit pada jam 1. Ya. Oh, bisa juga ya, Ustaz mau tanya Ustaz. Nggak ada itunya Ustaz, kan nggak ada ulaika atau Kenapa? bukan para dokter aja Ustaz. Para dokter itunya nggak ada di sini ulaika atau kata Baik. tunjuknya nggak ada Ustaz. Sekarang gini. Coba al-qalamu maksurun, apa terjemahannya? Pulpen patah. Pulpen patah apa pulpen itu patah? Pulpen itu patah. Ada dalikanya enggak? Iya. Nggak ada. Kenapa dikasih itu? Oh, itu Kan sudah khusus. Nah, itu jawabannya ya. Sifat. Itu jawabannya. Ya, jadi gini Umahat. Ini saya jelaskan dulu. Ini sebenarnya pelajaran 1 ya. Pertama, Pelajaran 1 di buku 1. Kita turun kelas lagi nih ya. Nggak apa-apa biar paham. Baik. maklum Ustaz. Nggak apa-apa biar paham. enggak itu offline ya. Ya. Jadi gini Umahat. Di dalam bahasa Indonesia itu tidak ada alif lam. Di dalam bahasa Indonesia tidak ada alif lam. Ya. Alif lam ini fungsinya apa, Umahat? Ma'rifah. Ma'rifah. Menentukan sebuah kata yang tadinya belum ditentukan. Nah, kalau dalam bahasa Arab untuk menentukan dengan menunjuk itu dibedakan. Nunjuknya pakai dalika, nentukannya pakai alif lam. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia nunjuk pakai itu, nentukan juga bisa pakai itu. Karena nggak ada alif lamnya dalam bahasa Indonesia. Jadi itu nggak melulu untuk nunjuk dalam bahasa Indonesia. Itu bisa digunakan untuk menentukan. Ini juga sama. Ini bisa untuk kata tunjuk dekat, bisa untuk menentukan. Gitu ya, jelas ya? Oke. Berarti untuk menentukan ya, Ustaz? Untuk menentukan. Pulpen ini patah, boleh. Pulpen itu patah. Kalau nggak dikasih kayak gitu, itu atau ini, pulpen patah, nanti jadi nakiroh. Iya. Ya kan? Nah, inilah kendala penerjemahan dalam bahasa Indonesia karena tidak ada alif lam dalam bahasa Indonesia. Untuk menentukan kata ini disamakan dengan nunjuk gitu loh. Dalam bahasa Arab dibedakan. Emang dia ada perangkatnya kalau dalam bahasa Arab. Untuk menentukan jangan pakai dalika. Untuk menentukan ya pakai alif
Lam. Lam. Untuk dalam bahasa Indonesia nggak ada alif lamnya, bagaimana? Nah, ada orang Indonesia untuk menentukan kata itu bisa pakai ini, bisa pakai atau itu. itu. Ini itu juga bisa digunakan untuk menunjuk gitu. Jadi fleksibel ya. Ya. Oke, semoga terjawab ini ya. Iya. Karena memang berulang-ulang ini kayak gini, kadang ada ini kok ada itunya ya, supaya ngepas. Diterjemahkan supaya ngepas. Dokter perempuan telah keluar, nanti umum jadinya kalau nggak ditentukan ya. Dokter perempuan itu, nah ini udah ditentukan nih. Mereka keluar ya, khurujna, mereka keluar minal mustashfa, dari rumah sakit. Kalau mau ditentukan rumah sakit itu gitu ya, bisa nggak apa-apa. Pada jam 1. Pokoknya kalau kita nerjemahkan itu ya enak-enaknya kita aja ya, biar ngepas gitu. Oke, terjawab ya insya Allah ya. Lanjut, Ya, Ustaz. giliran siapa sekarang nomor 4? Saya Ustaz. Bu Lili apa? Lilit. Ayo silahkan. Nomor 4. Yajlisna qolibatul jududu fistofil akhiri. Ya, fisofil akhiri. Ya, artinya. Bisa akhir. Diartikan apa dibenerin dulu Ustaz? Coba diartiin dulu deh. Oh iya. Para sisi yang baru itu duduk di baris terakhir. Nah, mereka duduk di baris terakhir. Ini kan susunan kalimatnya salah ya? Ya Ustaz. Fi'il mudhari'nya coba diperbaiki. Tajlisu qolibatul jududu fistofil akhiri. Iya, ya. Betul, insyaallah. Oke, lanjut berikutnya. Bentar Ustaz. Nomor 5 ya Ustaz. Aina tazhabuna. Yang salah dulu ya Ustaz. Nah, yang salah dulu. Aina tazhabna ya ikhwanu. Ikhwanu atau ikhwani? Ihwanu. Wanu. Ah, Kan ada munada. ikhwanu ya. Ya, ada munada. Kecuali ada yang mutakalimnya. Ya, ikhwani ya itu. Kalau nggak ada berarti ya ikhwanu. No. Ya. Aina tazhabuna ya ikhwanu. Ya, artinya apa? Kemana kamu akan pergi, wahai saudaraku? Salah ya. Itu mufrad itu. Itu mufrad. Coba dijamak. Ikhwan kan jamak ya? Iya. Wahai saudara-saudaraku. Iya, tapi masih pakai kamu ya. Kalian. Iya, kalian. Ya, Ustaz. Kenapa? Ya, wahai saudara-saudaraku, bukan begitu, Ustaz. Iya, tapi tadi masih pakai kamu ya. Kemana kamu akan pergi, wahai saudara? Kalian. Nah, Kalian. itu kalian ya. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia, ini bahasa Indonesia yang baku ya. Setahu saya, kamu itu bisa dipakai untuk mufrad, bisa dipakai untuk jamak. Iya, Ustaz. Bisa, bisa nggak apa-apa. Cuma lebih spesifik aja, ya lebih spesifik. Kalian itu khusus untuk banyak gitu ya. Iya. Biar lebih spesifik. Sebenarnya bisa pakai kamu karena kamu ini untuk orang kedua secara umum. Iya. Kecuali Anda ya, kalau Anda itu khusus buat satu orang. Anda khusus buat satu orang, kamu bisa fleksibel, kalian khusus buat banyak. Ya. Nggak apa-apa sebenarnya, biar lebih spesifik aja. Oke, udah betul, udah bagus ya. Berarti tadi jawabannya apa? Aina tazhabuna, ada wawunya ya. Iya, Masya Allah, mantap. Lanjut. Ustaz, saya agak bingung nih. Kembali ke nomor 4 boleh Ustaz? Boleh nggak ya?
Boleh. Boleh ya? Biar mantap. Ini kan fiilnya di depan, Mm-mm. fa'ilnya jamak, Ya. muannas. Ya. Jadi digunakannya tetap mufrad ya Ustadz, muannas mufrad, tajlisu. Iya. Ya, kalau misalnya fa'ilnya di depan atau libatu, jadi yang dipakai ya jelisna, Betul. gitu ya Ustadz. Betul. Ya. Betul. Jadi kalau pertanyaannya sebenarnya salah. Kalau fa'ilnya di depan ini salah ya. Pertanyaannya salah. Fa'il nggak boleh di depan. Fa'il selalu di belakang. Ya. Pertanyaannya salah ini. Mungkin maksudnya begini. Kalau kata at-thalibatunya di depan gitu ya. Pakai fiilnya apa nih? Tajlisu apa ya jelisna? Jawabnya ya jelisna. Kenapa? Kenapa ya jelisna? Kenapa nggak boleh tajlisu? Karena at-thalibatu posisinya mubtada. Sementara ya jelisna ini jadi khobar. Khobar harus sesuai dengan mubtada. Dari sisi jenisnya ini ya. Dari sisi jumlahnya. Sebenarnya gini, kalau dibuat tajlisu nanti kembalinya kemana? Ini domirnya. Domir dia. Nggak bener kan? Padahal ini domirnya jamak ya. Ya. Makanya domir hunanya ini harus domirnya harus huna biar dia bisa kembali nanti ke belakang lagi. Gitu. Kembalinya ke at-thalibat ya. Baik, kalau dalam posisi yang seperti ini fiil fa'il ya. Ini fiil fa'il nih. Ya. Maka orang Arab mereka lebih sering menggunakan pakai yang mufrad di sini meskipun di sininya jamak. Kenapa? Karena satu pekerjaan ini bisa dikerjakan bareng-bareng. Pekerjaannya satu kan, duduk. Pekerjaannya satu, duduk, tapi yang ngerjain banyak gitu. Jadi banyak. Jadi nggak perlu dijamakan meskipun ada memang pendapat yang mengatakan boleh dijamak begini ya jelisna thalibatu, cuma tidak lumrah. Oh, jadi gimana Ustaz? Ya kita pakainya yang lumrah. Kita pakainya yang lumrah, jangan yang asing gitu ya. Jadi tajlis. Tajlisu dong. Iya, tajlisu. Tajlisu itu bahasa yang lumrah dipakai di Arab. Orang Arab ada nggak yang mengucapkan ya jelisna thalibatu? Ada. Ya, ada satu bahasa namanya akalunil barogis. Ya, ini bahasa akalunil barogis ini bahasa yang susunannya tuh begini, di sininya tetap jamak. Ya jelisna thalibatu itu ada bahasanya ada. Cuma nggak lumrah. Yang lumrah, yang lebih fasih, yang banyak dipakai sama orang Arab ya dimufradkan. Tajlisu thalibatu begitu. Ya. Saya juga pakainya ya jelisna Ustaz. Terus yang diganti apanya? Kalau pakai jelisna yang diperbaiki yang mananya? Kan disuruh diperbaiki nih ya. Nah, yang diperbaikinya yang mana nih? Nggak ada. Nggak ada. Orang susunannya udah bener. Jadi tajlisna ya. Bukan. Enggak, bukan ya. Bukan tajlisna, ya jelisna. Ya jelisna diganti jadi tajlisu. Ustadz, kalau at-thalibatu jadi depan? Kalau at-thalibatu di depan tadi yang udah saya bilang, at-thalibatunya di depan sini, ya jelisna di sininya nggak boleh tajlisu. Al-jadidatu apa al-jadi? Al-judud. Jududu. Jadi gini, kalau mau ditaruh di depan at-thalibatnya, jadi begini. At-thalibatul jududu ya jelisna fis-saffil akhiri. Begitu. Iya. Ya jelisna.
Ya jelisna. Kalau ditaruh di belakang ya jelisnya, ya jelisnanya. Kalau di depan begini, ini harus diubah ke tajlisu. Ya jelisna apa artinya umat? Mereka perempuan duduk gitu kan? Iya. Nah, kalau fiil ada di depan jangan dijamak, harus dimufrodkan. Mereka mufrodnya apa? Dia satu orang kan? Iya. Nah, dia satu orang perempuan tajlisu. Nah, sampai sini nyambung nggak nih? Jadi kalau di belakang dimufrodkan ya Ustadz ya. Kalau di belakang enggak, kalau di belakang justru dia dibuat jamak. At-thalibatul jududu yajlisna. Tunggu, ini kayaknya salah persepsi mana depan mana belakang, makanya jadi bingung. Iya. Sebelum atau setelah gitu aja deh, biar gampang. Kalau kalau sebelumnya fiil ditaruh sebelumnya, maka harus mufrad tajlisu. Kalau saya tolibatunya dulu di depan, terus baru tajlisna. Ya, harus ya jelisna, jangan tajlisna. Iya. Ya jelisna. Bukan tajlisna, yajlis. Ya jelisna. Ya jelisna ya. Ya. Tapi bukan itu yang diinginkan, Umahat. Bukan dibalik, bukan dibolak-balik. Hanya diperbaiki fiil mudhari'nya saja. Jadi bukan di otak-atik, di obrak-abrik ya kalimatnya, enggak. Ini ya jelisna salah, diganti harusnya tajlisu. Jangan dibolak-balik, udah biarin aja posisinya kayak gini. Iya. Kalau ya jelisna begini kan salah. Ya. Yang tepatnya gimana? Tajlisu. Nah, yang tepatnya tajlisu thalibatul jududu fis saffil akhiri. Nah, begitu ya. Jangan dibolak-balik ya. Iya. Posisi tetap ya Ustadz ya? Kenapa? Posisinya tetap. Posisi tetap. Ya, Cuman posisinya. mudhari'nya aja ya Ustadz ya, berarti ya. Cuma fiil mudhari. Jadi salah paham nih kayaknya ya. salah paham perintah. Perbaiki. Ya, ini salah nih susunannya ditaruh di belakang. Jadi ya benar. Iya benar sih. Benar jadinya. Gitu Ustadz. Ustaz, sebetulnya kalau melihat perintahnya, instruksi ini soalnya membenarkan kalimat benarkanlah kalimat-kalimat berikut, kan nggak ada Iya. ada spesifik. Nggak harus kayak mana. Berarti ini nomor 2 juga boleh ya. At-tulabu yadkhulunal fasla dibolak-balik gitu ya. Padahal maksudnya itu nggak lagi ngebolak-balik. Ini kita nggak pelajari ini di sini. Penggunaan fiil mudhari'nya. Menitik beratkan ke fiil ya Ustaz. Betul. Ya, menitik beratkan fiil. Ini kok jadi panjang di sini ya? Nomor 4 itu. Baik, sampai mana tadi ini? Sekarang nomor 6 Ustadz saya. Ayo, silahkan. Ukti yatrusu fil madrasatis sanawiyati. Bukan saniyawati ya. Sanawi. Sanawiyati. Ulang lagi. Apa ini? Ukti yatrusu fil madrasati sanawiyati. Nah, bacaannya udah bener nih. Sekarang penggunaan fiil mudhari'nya kurang tepat. Iya. Nah, coba diperbaiki. Ukti yatrisina Tak dong. fil madrasati. Tak dong. Tatrisina. Enggak. Tadrusu. Dia ya. Kalau tadrisinanya mah itu anti ya. Oh iya. Iya. Tatrusu. Nah, gitu. Ukti tatrusu fil madrasati sanawiyati. Nah, gitu. Nah, ini jelas banget nih, Umahat ya. Ini Saudara, coba diterjemahin dulu. saudaraku belajar saudariku belajar di sekolah sanawiyah SMP. Sanawiyah masa SMP? Sanawiyah SMP kan Ustaz? Nah, ya SMA ya Ustaz. Sanawiyah SMA.
aslinya. Dari sononya SMA. Ini SMA Arab, bukan SMA di Tambun. Kalau SMA Tambun, kalau di Tambun sanawiyah ya SMP ya. Ya. Beda. Ini kayaknya pernah dibahas waktu jilid 1 ya. Ya. Iya, sanawiyah itu SMA. SMP apa? Mutawassithah. Ya, mutawassithah. Baik. Nah, ini jelas banget nih Umahat. Yadrusu diganti jadi Tadrusu. tadrusu, bukan dibolak-balik. Yadrusu ukti tetap salah ya kalau dibolak-balik. Jadi menitik beratkan ke penggunaan fiil mudhari'nya ini. Ya, yang lebih tepat. Yadrusu kan buat domir apa? Huwa ya. Yadrusu buat domir huwa, dia belajar gitu ya. Dia belajar, dianya tapi laki-laki, sementara di sini ukhti. Nah, berarti harus diganti, dianya perempuan. Tadrusu. Tadrusu, begitu ya. Wah, ini kayaknya dari salah paham perintah jadi panjang ya masalahnya. Masih Oke. belum move on yang tadi. Udah lewat, kalau yang tadi jangan diterusin lagi, lain lagi ini ya perintahnya. Baik, lanjut. Nomor Maza taktubuna ya banati. Mm-mm. Kamu kalian sedang menulis apa, wahai anak putri-putriku? Mm-mm. Ini susunan kalimatnya salah ya. iya. Mudhari'nya salah. Nah, taktubuna ini buat domir antum ya. Iya. Nah, sementara banati ini perempuan ya. Maza taktubuna ya banati. Nah, Maza begitu. taktubuna ya banati. Iya, betul. Mada taktubna ya banati. Banati. Wawunya dibuang ya. Ya. Wawunya dibuang. Kalau ada wawunya berarti taktubuna untuk domir antum. Antum. Nah, kalau taktubna untuk domir Antupa. antunna. Antunna. Nah, apa yang kalian tulis wahai putri-putriku gitu ya. Baik, lanjut. Maza takulina ya Abbasun. Ya Oh. Abbasin. Oh, Abbasu. Abasu. Abbasu ya. ini kalau tebak-tebak pasti ada yang betul gitu ya. Ada yang lupa. Ya Abba. Su. Kenapa? Kenapa? Ini saya mau tahu dulu alasannya. Ada ya. Munada. Ustaz. Munada. Karena munada, betul ya. Berarti ya Abba Su. su. Ya, coba diulang lagi, ulang lagi. Maza takulina ya Abbasu. Nah, Masuk. ya. Maza takulu ya Abbasu. Ya, Masya Allah. Yang salahnya di mana? Takulina. Takulina kenapa salah? Itu untuk perempuan. Buat anti. Untuk domir Anti. anti. Sementara yang ditanya nih Abbas. Perempuan, apa yang kamu makan gitu ya. Kamunya laki-laki berarti tak kulu, bukan tak kulin ya. Oke, paham ya? Lanjut, 9. Nahnu ashrabul qahwata kulla sobahin. Iya, coba diperbaiki. Nahnu nashrabul qahwata kulla sobahin. Artinya apa? Kami minum kopi setiap pagi. Ya, kami minum kopi setiap pagi. Ya, betul. Masya Allah, lancar. Terakhir, 10, yuk. Tataji'u abi minar riyadi ya usbu il kodami. Ini ya Bukan kodam ya. Kodami. Bukan kodam. Oh, Kodim. Ini fi ya, bukan ya. Tataji'u abi minar riyadi fil usbu'il kodimi. Kodimi, ya. Artinya apa?
ayahku akan pulang dari Riyadh minggu depan. Iya, pada pekan depan. Ini susunan kalimatnya salah, fi'il mudhari. Coba diperbaiki. Sayarji'u abi minar riyadi fil usbu'il qadimi. Ya, betul ya. Tarji'u diganti jadi yarji'u. Ya. Baik. Ini harus dilancarin lagi Ummahat nih. Ya, nih yang ini. Yang ini harus dilancarin lagi nih, yang ringkasan ini. Ya, biar nggak ketukar-tukar domirnya. Ilmu mudhari kalau masuk ke anti apa gitu, masuk ke hiya apa. Ada yang mau nanya? Ustadz, itu yang nomor 10 satarji'u maksudnya apa itu Ustadz kalau satarji'u? Sa kan udah dijelasin ya. Akan. Sa kalau masuk ke fi'il mudhari, sin kalau masuk ke fi'il mudhari itu artinya akan. Ya jelisu mau duduk gitu kan? Ya jelisu duduk. Saya jelisu dia akan duduk gitu. Ya gini, asyrobu apa asyrobu? Saya minum gitu kan. Kalau sa asyrobu saya mau Saya akan minum. Gitu ya. Kayak yang ada di ayat kalla saya'lamun. Cuma kalau saya lamun. Ah, itu ya'lamuna ada sinnya di depannya sebelumnya. Kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun. Itu. Sin di depan ini fungsinya apa? dekat ya Ustaz. Akan. Akannya dalam waktu dekat ya Ustaz. Iya, akannya dalam waktu dekat. Ya. Kalau jauh sofa ya Ustaz. Kalau jauh pakai sofa. Jauhnya misalnya ayahku pulang dari Riyadh nanti tahun depan, masih lama gitu kan. Nah, itu pakainya saufa. Sofa ya Ji'u. Saufa yarji'u gitu. Kalau bentar lagi, ini pekan depan kayaknya udah deket nih. Pakainya sin. Sayarji'u gitu ya. Baik, ini kan harus dimurajaah lagi nih ya. Sin ini kan udah nih huruf istiqbal ya. Saya waktu itu nggak masuk Ustadz. Nah, itu ya. Berarti harus sering diulang lagi. Kalau ada fi'il mudhari, Bolos. kalau ada fi'il mudhari kemasukan sin, maka artinya jadi akan. Dan sin ini harus ditulis bersambung dengan fi'il mudhari'nya. Harus ditulis bersambung dengan fi'il mudhari. Jadi ini sebenarnya satarji'u ini kan tulisannya satarji'u. Asalnya sa tambah tarji'u gitu. Nah, tapi nulisnya disambungkan. Jadi satarji'u artinya akan kembali. Akan kembali. Baik, sebelumnya kan dijelaskan gini, fi'il mudhari itu mencakup 2 waktu ya. Ya. Bisa waktu sekarang, bisa waktu akan datang. Nah, kalau misalnya ada yang mengatakan begini, ya jelisu. Ya jelisu itu bisa 2 arti, Ummahat. Bisa sedang duduk, bisa akan duduk. Nah, kalau kita pengennya diartikan akan, tidak diartikan sedang, maka caranya tambahkan sin. Saya jelisu. Kalau diartikan sedang duduk salah. Yang betul akan duduk karena ada sinnya. Gitu. Paham ya? Iya, Ustaz. Baik, dah selesai 2 ini ya. Dua latihan nih. Ya. Ini sama aja murojaah yang kemarin ya. Saya kira hari ini bisa masuk ke pelajaran berikutnya nih. Pelajaran 14. Welcome dulu Ustaz, santai aja. Nyantai ya. Ini belum. Yang ini belum kokoh nih ya. Masih lemah. Nah. Oh, diulang-ulang lagi lah. Ustaz, jadinya kalau sholat itu harus tahiyatul halus, tahiyat akhir harus goyang-goyang itu ya Ustaz ya. Goyang-goyang telunjuk. Jari. Iya. Ada khilaf ulama di sini. Ya, tentang masalah hukum. Nah, ini jadinya ke fikih larinya ya. Iya, kemarin tuh saya mau tanya tapi udah duluan Umu Keanu. Iya. Udah waktunya habis ya. Iya. Tentang masalah menggerak-gerakan jari telunjuk ini
permasalahan fikih ya. Masalah fikih ini luas, jadi kita nggak boleh saklek dalam masalah fikih ini. Ketika kita melihat ada saudara kita yang beda sama kita dalam urusan fikih, itu nggak boleh terlalu keras kita ngingkarinya. Ya, pokoknya kita harus lemah lembut gitu dalam masalah ini. Apakah ketika tasyahud ini kita menggerak-gerakkan jari telunjuk ya atau tidak gitu. Kalau dalam madhab Syafi'i, ini yang saya pelajari dalam madhab Syafi'i, menggerakkan jari telunjuk itu ketika asyhadu alla ilaha illallah, udah sekali tunjuk sampai akhir tidak digerak-gerakan. Nah, sebagian ada yang berpendapat digerak-gerakan dari awal. Karena hadisnya dijelaskan ada sahabat namanya Wa'il bin Hujr yang melihat Rasulullah SAW ketika itu dia mengatakan ra'aitu yuharrikuha wa yad'u biha. Aku melihat beliau menggerak-gerakannya dan berdoa dengannya. Di sini pakai fi'il mudhari. Fi'il mudhari artinya kan berkelanjutan, bisa bermakna istimror ya kan, bisa bermakna terus-terusan fi'il mudhari ini. Ya. Makanya sebagian ada yang memahami, oh berarti Rasulullah SAW menggerakkan terus-terusan saat berdoa. Nah, saat berdoa. Ada juga yang menafsirkan di hadis ini menggerakkan itu ketika berdoa. Sementara tahiyat isinya nggak semuanya doa. Tahiyat dari awal sampai akhir itu nggak semuanya doa. Jadi yang digerakkan pas kapan? Pas lafadz doanya. Ya, asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasul itu kan enggak doa, itu persaksian. Nah, doanya kapan? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala itu kan doa tuh. Nah, situ digerakkan. Ada yang berpendapat seperti itu. Banyak sekali sebenarnya pendapat ulama itu ya tentang masalah ini. Ya intinya masing-masing punya pandangan tersendiri gitu ya. Nah, kita sebagai awam nggak bisa mengistimbat karena kita alatnya aja belum punya. Untuk mengatakan ini roji, mana yang roji? Loh kok berani kita mengatakan roji? Alatnya aja kita nggak punya, bahasa Arab aja belum menguasai gitu kan? Ya, terus orang kayak kita gimana ini? Taklid. Ya taklid orang kayak kita. Mau ngistimbat kok berani gitu? Bahasa Arab aja belum bisa, berani mengatakan ini yang lebih kuat, ini yang lebih kuat gitu. Ini yang lemah. Bukan ranah kita, bukan kapasitas kita. Kita belum nyampe untuk kapasitas menguatkan atau melemahkan. Karena kita belum siapa-siapa gitu ya. Masih pemula ya. Masih newbie, masih pembelajar kemarin sore. Bahasa Arabnya masih belum mungkin ini. Pelajaran berapa nih? Pelajaran 13-nya masih belepotan bacanya nih. Gak bisa menguatkan. Jadi kita hanya bisa taklid ke yang kita percayai keilmuannya. Itu siapa yang lebih kita condong, oh ustadz ini ya udah kita ikut. Kayak menurut saya ustadz ini lebih enak nih pendapatnya gitu, lebih sesuai sama dalil. Paling begitu. Kalau untuk menyimpulkan sendiri enggak bisa ya. Berarti kita nggak usah terlalu ini sama orang ya ustadz ya. Jangan. Ya. Jangan. Soalnya gini, siapa kita gitu, kecuali kita udah kelasnya mujtahid. Nah, untuk sampai kelas mujtahid ini masya Allah. Di zaman sekarang kayaknya belum ada orang yang nyampe derajat mujtahid mutlak, nggak ada. Zaman sekarang udah nggak ada lagi. Ya. Berat ya, susah. Jadi pembelajar pemula hendaknya tahu diri gitu kan. Kita ini siapa? Kalau ada orang yang berbeda dengan kita, ya selama dia punya pegangan, ada imamnya gitu kan, ada ulama yang dia udah kita hargai pendapatnya. Seperti itu. Jadi ya jangan berantem lu. Kadang capek kita ngelihat orang tuh berantem masalah beginian gitu, masalah fikih yang ulama aja berlapang dada ya mereka ya ketika melihat saudaranya berbeda gitu dengan apa yang diyakini. Baik, ini jadi keluar pembicaraan jadi pembelajaran bahasa Arab ya. Kita fokus lagi deh ke sini ya. Baik, ada sampai sini ada yang mau bertanya, Umahat? Paham nih? Paham Ustaz. Bener paham nih. Bener ya, paham ya.
Insya Allah. Ya, harus sering diulang-ulang nih. Ummahat ini dibaca lagi, diulang-ulang lagi. Halaman 93 dan sebelum-sebelumnya itu diulang-ulang kembali, dibaca lagi biar lancar ya. Nggak ada yang terseok-seok lagi kalau bisa nih. Baru kita enak majunya. Baik, kalau nggak ada pertanyaan mungkin kita cukupkan sampai di sini pembelajaran kita sore hari ini. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.